Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa bersilaturahim di wadah Zoom meeting ini dalam acara seminar menjadi pribadi sukses bahagia. Bersama saya Sakti, profil udah tahu di broadcast WA ya. Nah, saya sekarang akan share screen. Mana tuh share screen-nya? Oh iya, lupa. Oke, tunggu sebentar. Ini dia. Sudah terlihat share screen-nya? Belum. Belum ya? Oh, udah. Baik. Oke. Menjadi pribadi sukses bahagia penerus masa depan bangsa. Banyak orang yang sukses tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak juga orang yang bahagia tapi hidupnya nggak sukses. Maka hidup itu harus seimbang antara sukses dan bahagia. Pribadi sukses bahagia, kalau untuk umat Islam jelas contohnya adalah teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, kerabat dan keluarganya, ya, yang dengan istiqomah, yang dengan konsisten menularkan nilai-nilai keteladanan yang luar biasa kepada kita semua, yang sudah seharusnya kita contoh, tiru dan panuti. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti. Amin. Komitmen pribadi sukses bahagia yaitu orang yang punya komitmen pribadi yang istimewa. Pribadi yang istimewa yang kita kenal adalah pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Ya, nah, ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau tidak marah. Besok orang yang lempar kotoran unta itu sakit, siapa orang pertama yang menjenguknya? Orang pertama yang menjenguk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita semua pengen menjadi pribadi istimewa seperti beliau, benar kan? Makanya kita harus berkomitmen untuk itu. Ya, boleh tangannya seperti ini kayak saya. Ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berjanji, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan benar-benar, saya akan serius memperbaiki diri saya, membenahi diri saya, meluruskan diri saya, agar saya bisa menjadi
pribadi agar saya bisa dan menjadi dapat membahagiakan yang banyak dapat membahagiakan banyak Hari orang. ini saya berjanji, saya Hari ini akan saya buktikan berjanji Hari ini saya berjanji pada orang Saya tua akan- saya bahwa saya adalah kepada orang tua saya anak Saya adalah terbaik yang pernah anak mereka terbaik besarkan. yang Hari pernah ini kami berjanji, mereka besarkan. kami akan Hari ini kami buktikan berjanji kepada kami orang-orang akan buktikan yang kepada meremehkan orang-orang kami, yang mencaci yang maki meremehkan kami, yang menghina yang mencaci kami, maki kami, yang merendahkan yang kami, menghina kami, yang tidak percaya merendahkan dengan kami. kami. Kami akan yang tidak buktikan percaya dengan kami. bahwa kata-kata Kami mereka akan buktikan semua salah. bahwa kata-kata mereka semua salah. Hari ini saya berjanji, saya akan Hari ini buktikan saya berjanji bahwa saya akan dimanapun buktikan saya bahwa ditempatkan, dimanapun apapun saya posisi ditempatkan, saya akan memberikan posisi saya kontribusi terbaik saya akan saya. memberikan Karena saya yakin kontribusi terbaik Allah tidak menilai karena saya yakin kami dari posisi. Allah tidak menilai Hari ini, kami tapi dari Allah posisi. menilai dari kontribusi, Allah menilai dari amal yang kami dari perbuat. kontribusi Saya akan buktikan yang kami perbuat. jika ada Saya akan 10 buktikan orang jika ada yang bersungguh-sungguh, 10 orang serius, yang bersungguh menuntut Sungguh. ilmu, serius serius belajar, menuntut ilmu, berprestasi, belajar, sholat 5 waktu, berprestasi, baca Quran Berarti setiap sholat hari, 5 waktu, hafal Quran setiap baca hari, Quran setiap hari, jadi anak hafal Quran soleh-solehah setiap hari, di jalan jadi Allah. anak soleh-solehah Maka saya Di akan jalan pastikan Allah. bahwa salah Maka saya akan satunya pastikan adalah saya. bahwa Iya. salah satunya adalah saya. Dan jika hanya ada Dan jika satu hanya orang yang ada satu orang bersungguh-sungguh, yang serius, bersungguh-sungguh, menuntut serius, ilmu, menuntut belajar, ilmu, berprestasi, belajar, sholat 5 waktu, berprestasi, baca Sholat Al-Quran 5 setiap waktu, hari, hafal baca Al-Quran Quran setiap setiap hari, hari, jadi anak hafal Quran setiap soleh-solehah hari, di jalan jadi anak Allah. soleh-solehah Maka di saya jalan akan Allah Subhanahu wa pastikan, Ta'ala. Maka saya akan pastikan, saya akan pastikan, saya itu akan adalah pastikan, saya, itu Itu adalah adalah saya, itu adalah saya, Angkat itu adalah tangannya, saya. ikutin sakti. Itu adalah saya. Masuk, Allahu Akbar. masuk, Masuk. masuk. Takbir, Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Amin. Allah Sudah masuk, jangan keluar lagi. Lagi, amin ya Allah, amin. Amin. Komitmen pribadi istimewa. Inilah komitmen yang harus kita jalani ketika kita mau menjadi pribadi yang istimewa. Seperti idola kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nama beliau sebelum mendapatkan gelar Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah. Beliau lahir di kota Mekah, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan dan ibunya meninggal dunia ketika beliau masih sangat kecil sekali. Kemudian disusui oleh perempuan bernama Halimatus Sa'diyah dan dibantu diasuh oleh Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah tumbuh remaja menjadi seorang penggembala kambing. Dan Muhammad bin Abdullah belum dapat gelar Nabi, belum dapat gelar Rasul saat itu, sudah mendapatkan gelar Al-Amin terlebih dahulu. Apa itu Al-Amin? Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Jadi kalau di balik pasukan ada yang akan menyerang kita, percaya masyarakat, percaya Muhammad. Karena kau telah dapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Jadi warga sekitar itu kalau mau perjalanan jauh, barang-barang berharganya itu dititip di rumahnya Muhammad bin Abdullah. Saking orang banyak percaya sama beliau. Lalu bekerja dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, kerjanya bagus, kerjanya menarik, penuh prestasi. Siti Khadijah tertarik, kirim utusan, singkat cerita menikahlah Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah. Yang nantinya kita kenal
Siti Khadijah akan menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Muhammad bin Abdullah di usia 25 tahun menikahi Siti Khadijah di usia 40 tahun, 15 tahun lebih tua. Lalu mendapatkan wahyu pertama dari usia 40 tahun di Gua Hira, yaitu turunnya Quran Surah Al-Alaq ayat 1 dan 5 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ana min alaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Muhammad kedinginan, panas dingin minta diselimuti sama Siti Khadijah. Sakit demam. Dan Masya Allah luar biasa idola kita Rasulullah SAW. Seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Sakitnya cuma 2 kali. Ya, kapan itu? Yaitu pada saat akan mendapatkan wahyu pertama dan pada saat akan meninggal. Ini membuktikan Rasul punya fisik yang bagus, fisik yang prima, pola makannya teratur, dan mencintai olahraga. Luar biasa, Masya Allah ya. Kalau kita sakit sekali lebih, 5 kali lebih, 10 kali lebih, ya memang kita banyak sakitnya ya. Dikasih batuk sedikit, sakit. Dikasih demam sedikit, sakit. Kasih masuk angin sedikit, sakit. Di sini kita belajar bagaimana untuk mencintai olahraga, mengatur pola makan yang teratur, agar hidup kita sehat. Karena sehat itu mahal harganya. Ketika turun Quran Surat Al-Alaq, ayat 1-5, berubahlah Muhammad bin Abdullah dari seorang manusia biasa menjadi seorang Rasul. Ya, Nabi dan Rasul, khataman Nabiyin, Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi nggak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Kita mengenal, Kita mengenal sahabat utama baginda Nabi namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki yang imannya kalau ditimbang seluruh iman umat Islam di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya manusia, bukan golongan Nabi, bukan golongan Rasul yang bisa masuk surga dari 8 pintu. Kita dapat 1 pintu surga aja rasanya senangnya luar biasa. Senang banget. Anak zaman now panggilnya senang bingit. Apalagi 8. Nah. Darul Arqam bin Arqam, rumah Arqam bin Arqam menjadi saksi ketika dakwah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi saat itu. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena jumlah umat Islam belum banyak saat itu, maka dakwahnya harus sembunyi-sembunyi. Ketika masuk tahun kesedihan Rasul saat istrinya Siti Khadijah meninggal, pamannya Hamzah Abu Thalib meninggal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda kebesarannya melalui peristiwa Isra, Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Orang Indonesia sebutnya Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa melalui Sidratul Muntaha. Lalu timbullah perintah sholat. Itulah kenapa begitu banyak orang yang mencintai negara Palestina, karena salah satu alasan utamanya di... Udah. Oke. Udah, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Itulah kenapa begitu banyak umat Islam yang mencintai negara Palestina. Salah satu alasan utamanya adalah di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang namanya tertera dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Dan kita pun juga wajib mencintai negara Palestina. Lalu menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagian ulama mengatakan menikah di usia 6 tahun, sebagian ulama mengatakan di usia 7 tahun. Namun satu rumah, sebagian ulama mengatakan Aisyah di usia 12 tahun, sebagian ulama mengatakan di usia 13 tahun, dengan tingkat kematangan, kedewasaan yang baik sekali, yang jauh lebih matang, lebih harmonis, lebih dewasa dari kita semua. Kecerdasan yang luar biasa.
Tuh. Oke. Lalu pada saat mukjizat yang disampaikan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Ya, makanya kita sangat dianjurkan sekali bisa membaca Al-Quran. Share screen-nya belum kelihatan ya? Belum, masih muter. Oh, masih muter ya. Sabar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ntar lagi sampai nih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal, salah satu peristiwa yang menarik dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril sama malaikat Israel. Dia mengatakan apa? Hai Jibril, hai Israel, laksanakan perintahku hari ini. Turun ke muka bumi, cabut nyawa Rasul hari ini. Kalau beliau menolak dicabut nyawanya hari ini, balik lagi ke atas, balik lagi ke atas. Turunlah malaikat Jibril sama malaikat Israel. Tiba-tiba malaikat Jibril berhenti. Sit. Karena malaikat Jibril berhenti, malaikat Israel juga berhenti. Sit. Ditanya sama malaikat Israel, hai Jibril, ente kenapa berhenti? Udah, kamu lanjut aja. Kenapa? Ayo kita laksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, kamu lanjut aja. Kenapa? Apa jawaban malaikat Jibril? Saya nggak tega kamu mau cabut kekasih saya. Aneh nggak tega ente mau cabut kekasih aneh. Saking dekatnya malaikat Jibril sama Rasul, dianggapnya Rasul itu adalah kekasihnya. Turunlah malaikat Israel, ketok pintu. Rasul sedang sakit, berada di pangkuannya Fatimah. Ketok pintu, tok tok tok. Dibuka sama Fatimah. Dia tengok ke kanan, dia tengok ke kiri, nggak ada orang. Emang bukan orang yang datang. Yang datang adalah malah malaikat. Dan cuman satu orang yang dapat kalimat seperti ini sama malaikat Israel. Ya Muhammad, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Wah. Coba saya mau tanya sama Rovan Deventri. Apa kabar Rovan Deventri? Alhamdulillah kabar baik. Tinggal di mana Rovan Deventri? Saya tinggal di Aceh, Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. 5 tahun yang lalu saya ke Iya. Aceh tuh ya, Banda Aceh. Baik, Rovan Deventri mau nanya boleh? Oh, saya boleh tanya? Saya yang nanya. Oh, oh ya ya. Nah, misalnya besok ba'da subuh Rovan Deventri, malaikat Israel datang ke rumahnya Rovan Deventri. Nggak mungkin dia minta roti cane, nah, martabak, nasi goreng Aceh ya, atau kopi gayo. Nggak penting begitu-begitu sama malaikat Israel. Nanya sama Rovan Deventri, ya Rovan Deventri, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban Rovan Deventri apa? Kalau misalnya untuk sekarang karena masih banyak dosa, kalau bisa ditunda. Kalau misalnya memang sudah aja, ya mau kayak mana lagi? Baik, kalau bisa mah ditunda ya, dosa masih banyak ya. Sekarang saya tanya sama Nada Al-Afiyah. Apa kabar Nada Al-Afiyah? Alhamdulillah. Tinggal di mana Nada Al-Afiyah? Tinggal di Bandung. Bandung. Oke, boleh lihat videonya Kak Sakti Nada Al-Afiyah?
Lagi nggak bisa, Coach. Oh, lagi nggak bisa ya, nggak Sinyalnya apa-apa. takut jelek. Sinyal takut jelek. Sip. Kalau Rovan Deventri besok ba'da subuh, nada al-afiyah nanti ba'da isya. Datang itu malaikat Israel ke tempat rumahnya nada al-afiyah. Gak mungkin dia minta seblak, batagor, cilok, cimol ya, apalagi bubur ayam. Gak penting buat malaikat Israel. Nanya sama nada al-afiyah. Ya nada al-afiyah, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban nada al-afiyah apa? Ya, ditunda. Ditunda ya, Nada ya. Belum siap ya. Belum siap. Baik, terima kasih Nada. Imanuddin, apa kabar Imanuddin? Halo, Imanuddin. Halo. Tinggal di Assalamualaikum. Depok ya, Imanuddin ya? Kok tahu Kak Sakti? Kayaknya saya pernah ngirim madu ya ke Imanuddin ya. Bukan buku. Oh, buku. Astagfirullahaladzim. Nah, Mana lihat dong videonya Imanuddin. wow. Ya, lagi berantakan nih Kak Sakti nih. Nggak enak dilihatnya belakangnya nih. Asik. Ya wes rapopo ya. Nada al-afiyah ba'da isya, Imanuddin ba'da maghrib. Masya Allah. Emang kalau orang baik-baik tuh jangan lama di dunia ini ya. Nanya sama Imanuddin, malaikat Israel, ba'da maghrib, dia bukan butuh nasi padang, nasi uduk, nasi kuning, nasi ulam, nggak penting buat malaikat Israel. Nanya sama Imanuddin, ya Imanuddin, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban Imanuddin apa? Ya, bagaimana ketentuan Allah saja. Kalau itu memang memungkinkan amalannya bagus, ya silakan. Kalau sudah cukup ya silakan. Kalau enggak ya mohon ditunda dulu. Gitu. Jawabannya mantap ya. Makasih Imanuddin. Cuman itu hanya seandainya. Artinya apa? Pertanyaan itu tidak mungkin hadir ke kita semua. Pertanyaan itu cuma hadir sama idola yang kita bahas saat ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang Masya Allah luar biasa. Idola kita ini dapat pertanyaan begitu. Beliau nggak langsung jawab, iya deh cabut aja. Enggak. Beliau nggak jawab, ditunda aja bagaimana? Enggak. Rasul mengatakan, Rasul udah tahu siapapun di antara kita kalau akan meninggal, dicabut nyawanya, itu akan dibersamai malaikat Israel sama malaikat Jibril. Kalau bahasa kita, malaikat Jibril kemana? Gitu kan. Langsung ditelepon tuh kalau bahasa kita. Jibril, turun. Langsung turun. Setelah turun, cuman beliau nggak memalingkan muka, beliau membelakang kayak orang ngambek gitu, memalingkan muka gitu. Kenapa begitu Jibril? Karena nggak tega manusia yang sudah dianggap sebagai kekasihnya mau dicabut nyawanya. Siapa yang tega bisa melihat Rasul akan dicabut nyawanya? Tuh udah datang kata malaikat Israel. Rasul nanya lagi, kalau begitu nanti nasib umatku bagaimana ya? Masya Allah. Yang diingat pada saat akan meninggal adalah umatnya. Umati. Apa jawaban malaikat Israel? Kamu tenang aja. Kan sudah ada 2 wasiat yang akan menyelamatkan umatmu di muka bumi ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis. Baik, kalau memang sudah waktunya silakan cabut nyawa hamba. Langsung dicabut nyawanya Rasul dari ujung kaki. Sebaik, sebagus, sekeren, semulia akhlaknya baginda Nabi, itu sakitnya bagikan 1000 tebasan pedang. Kita ketusuk jarum pernah nggak sama ketusuk duri? Itu baru cucunya pedang.
cicitnya pedang, gitu ya. Gimana kalau pedang beneran? Dalam sakaratul maut, Rasul merintih kesakitan lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, seperti ini rasanya proses sakaratul maut, ya Allah. Biar hamba saja, ya Allah, yang merasakan, ya Allah. Umat hamba jangan. Itu salah satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti teman-teman kasakti kita semua pada saat akan meninggal nanti akan merasakan proses sakaratul maut. Sampai di Gorgoro, Gorgoro ini bahasa Indonesia adalah tenggorokan, keluarlah kalimat yang terkenal, yang masyhur kita semua tahu, yaitu Rasul mengucapkan apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rasul nggak sebut ibunya Aminah, Rasul nggak sebut ayahnya Abdullah, Rasul nggak sebut istrinya Khadijah, Rasul nggak sebut anaknya Fatimah, Rasul nggak sebut cucu kesayangannya Hasan dan Hussein, tapi Rasul sebut apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Coba, Sakti mau tanya sama, halo Ikrimah Adawiyah, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Tinggal di mana Ikrimah Adawiyah? Tangerang. Oh, Tangerang. Saya di Di Rawamangun. Tangerang. Apakah Ikrimah Adawiyah termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Insya Allah iya, Kak. Insya Allah iya, Kak. Berarti secara nggak langsung Nabi Iya, Muhammad. Kak. Yes. Berarti secara nggak langsung Nabi Muhammad SAW pada saat akan meninggal, beliau mengatakan apa? Secara nggak langsung, Ikrimah, Ikrimah, Ikrimah. Banyakin sholat. Ya, luar biasa. Rusman? Ada Rusman? Oh, lagi keluar. Mas Ruroh, apa kabar Mbak Mas Ruroh? Baik, Coach. Alhamdulillah. Apakah Mbak Mas Ruroh bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Insya Allah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti secara nggak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal, dia mengatakan apa? Masruroh, Masruroh, Masruroh. Banyakin puasa, ya, luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Masruroh. Noneng Irma Susanti, apa kabar Noneng? Iya, ada. Tinggal di mana Noneng? Dari Pangandaran. Wih, Pangandaran. Apakah Noneng Irma Susanti bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW? Iya, Kak, umat Nabi Muhammad SAW. Berarti secara nggak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal, beliau mengatakan apa? Noneng, noneng, noneng. Banyakin sedekah ya. Begitu cintanya baginda Nabi, yang diingat adalah kita. Kita nih sebagai umatnya, masa nggak mau mencintai Nabi? Wah, rasanya terlalu sekali ya. Aduh, ada lagunya gimana? Siapa yang cinta pada nabinya, pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku. seruanku, aku rindu kepadamu, Muhammadku. Ternyata teman-teman, itu bukan kata terakhir yang Rasul sebutkan. Ada satu kata lagi sebelum seluruh nafasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata apa itu? Yaitu kata solu, solu, solu. Apa itu solu? Sholat, sholat, sholat. Penting sekali kita menjaga sholat kita 5 waktu, di awal waktu, dan juga sunnah-sunnah yang melengkapi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat 5 waktu. Itu baru kemudian seluruh nafasnya Rasul diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembutnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Cepetan. Sama kaum kafir Quraisy ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau nggak marah. Besok orang yang lempar kotoran unta itu sakit, siapa orang pertama yang menjenguknya? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita disambit batu sama teman kita, berdarah lagi, marah nggak kira-kira? Marah ya. Besok orang yang sambit batu itu, kita tahu beritanya sakit, apa kata kita coba? Syukur lo, emang bagus banget jadi orang sih lo ya. Sombong banget gitu ya. Itulah kita, makanya perlu kecerdasan emosi Rasul yang sangat saya sukai, sangat berusaha saya teladani. Sama suku Badui, ada orang buang air kecil sembarangan di tempat ibadah umat Islam. Umar udah keluarin pedang, sering saya tebas aja lehernya ya Rasul. Jangan, kamu bersihin itu. Dibersihin, terus diajak ngobrol orang Badui itu. Oh iya, mohon maaf ya Rasul. Dengan kelembutan akhlaknya yang luar biasa. Ketika Rasul meninggal, Abu Bakar nanya sama Aisyah, Aisyah, apa amalan Rasul yang belum saya lakukan? Kata Aisyah apa? Oh, di sana, di dekat pasar tuh, ada kakek tua buta orang Yahudi, Rasul suka kasih makan orang itu. Lalu Abu Bakar, setiap dikasih makan, kakek tua buta orang Yahudi itu mengatakan, Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Dikasih makan sehari, 2 hari, 3 hari, sama jawabannya begitu. Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Masuk hari keempat, hari kelima, kakek tua buta orang Yahudi itu merasakan makanannya itu nggak selembut yang biasanya. Maklum kakek tua, giginya tinggal 2, itu mah kakak tua ya. Nah, kemudian, kamu bukan biasa yang kasih makan saya ya? Iya, Kek. Kemana orang yang biasa kasih makan saya? Orangnya sudah meninggal. Ya Allah, ya ampun. Padahal orang itu baik sekali. Saya belum kenal siapa orang itu ya. Namanya, benar kakek mau tahu orangnya? Benar. Langsung orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung kakek tua buta orang Yahudi itu nangis. Ternyata yang selama ini saya hina, saya caci maki, itulah orang yang kasih makan saya. Anak muda, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Dengan kelembutan hatinya yang begitu luar biasa. Ya. Langsung masuk Islam. Sama Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya juga begitu luar biasa. Ketika beliau pulang tengah malam, Aisyah sudah tertidur, pintu rumah sudah terkunci. Rasul ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul tidur di depan pintu rumahnya. Sepertiga malam, Aisyah terbangun, merasakan hal yang ganjing, mana suami tercintanya, ternyata tidur di depan pintu rumahnya, berlinang air mata. Aisyah, maafkan saya ya Rasul, saya ketiduran. Dah nggak apa-apa. Coba teman-teman, habis acara ini keluar rumah, pulang jam 11 malam nanti, ya, ketok pintu, udah pada tidur, tok tok tok, assalamualaikum, udah pada tidur, nggak ada yang dengar. Udah pada dikunci, tok 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 tok, assalamualaikum, udah pada tidur, nggak ada yang dengar. Tok 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 tok, assalamualaikum, udah pada tidur, nggak ada yang dengar. Kira-kira pada marah, pada takut kali ya. Pak, Bu, bukain pintunya dong, takut nih. Kebanyakan nonton film serem mungkin ya. Nah itu. Itulah akhlak Rasul begitu luar biasa. Pernah dikasih minuman teh, biasanya rasanya asin. Rasul nggak marah, yuk Aisyah kita minum bareng. Ya mohon maaf, ternyata rasanya asin. Ya nggak apa-apa. Sama anak yatim juga begitu luar biasa. Dan sedekahnya talitas. Kira-kira akhlak kita sama akhlak Rasul tuh beda tipis, beda jauh, atau beda jauh banget? Beda jauh banget. Nih, saya kasih contoh. Rasul itu teman-teman, kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ingat di rumahnya masih ada uang. Tahu uang? Duit, piti, hepeng, fulus ya.
dollar, rupiah, beliau nggak langsung berdoa. Beliau bangun, beliau jalan ke rumahnya yang terintegrasi gabung dengan masjid, dia ambil uangnya, dimasukin kalau bahasa kita tuh kotak amal, kemudian duduk lagi, hatinya tenang berdoa, hatinya khusyuk berdoa. Kalau udah nggak punya uang di rumahnya, Masya Allah. Kalau kita bagaimana teman-teman? Kalau nggak megang uang di rumah kayak gini, tenang nggak hati kita? Hah? Nggak tenang ya Ikrimah ya? Besok mau belanja apa? Kalau ada uang baru tenang hati kita ya. Nah, itulah kenapa akhlak kita begitu jauh sama akhlak ya Rasul. Tapi kita nggak boleh menyerah untuk meneladani Rasulullah SAW. Fathu Mekah, peristiwa pembebasan kota Mekah. Lalu kita mengenal sahabat utama baginda Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Kelewat. Nah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sudah disampaikan singkat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Ini salah satu sahabat Rasul yang begitu luar biasa hijrahnya, Al-Faruq ya. Ketika beliau belum masuk Islam, beliau merasakan ada ajaran sesat namanya Islam dibawa oleh Muhammad. Pada hari itu beliau ngeluarin pedang, dia pengen membunuh Rasul, pengen membunuh Muhammad. Ketika jalan, dicolek sama temennya. Hei, Umar, ente mau kemana? Mau membunuh itu? Itu siapa? Si murtad itu. Siapa? Muhammad. Apa jawab Umar? Siapa lagi? Yang telah memecah belah kita, yang telah menghancurkan berhala-berhala kita, siapa lagi kalau bukan Muhammad mau saya bunuh hari ini? Salah kali ente, Umar. Salah kenapa? Ya salah. Ya salah kenapa? Apa kata temannya? Apa benar kamu mau membunuh Muhammad sedangkan adikmu Fatimah malah masuk Islam? Wah, Umar tahu adiknya masuk Islam, mukanya makin merah sekali. Orang lain mau dia bunuh. Orang lain mau dia celakain. Adiknya sendiri malah masuk Islam. Langsung muter arah ke rumah adiknya. Saat itu Al-Quran masih dalam bentuk lembaran-lembaran Quran disebut dengan suhuf. Ya. Buka pintu, langsung dipegang suhuf sama Fatimah. Fatimah, kakak cocok dipanggil abang ya. Iya bang, apa benar berita di luar sana bahwa kau telah masuk Islam? Apa jawab Fatimah? Bang, kalau memang Islam ini agama yang benar, sudahlah, nggak usah belit-belit, ngaku saja. Apa benar kau telah masuk Islam? Begitu Fatimah mengatakan iya, langsung ditampar sama Umar. Terus mental, suaminya mau belain dibanting. Terus jagoan, ya, jawara. Ketika Fatimah tersungkur, lembaran-lembaran Quran yang disebut suhuf itu tercecer. Umar, bahasa zaman now itu kepo. Apa itu? Langsung diambil Fatimah. Ini suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran Quran. Coba saya lihat. Nggak boleh kau kotor. Saya mau lihat. Nggak boleh kalau kau mau lihat, mandi dulu. Diturutin apa kata Fatimah, udah mandi, dibacalah yang dibaca Quran surat Toha. Ayat pertamanya adalah sama nama suratnya, Toha. Langsung cahaya-cahaya hidayah Islam masuk ke dalam hatinya Umar. Langsung lembut dia ngomongnya. Di mana Muhammad sekarang? Tidak akan saya beritahu kalau kau akan membunuhnya. Tidak akan saya membunuhnya Fatimah. Di mana dia sekarang? Darul Arqam. Langsung ke rumah Darul Arqam. Di situ sahabat lagi pada kumpul termasuk Hamzah, pamannya Rasul yang jago berantem juga. Ketok pintu, itu belum Assalamualaikum. Belum masuk Islam. Tok. Siapa di luar? Umar. Umar datang langsung komat kamit. Wah, gawat deh nih. Gimana ya Rasul? Bukakan pintunya. Kalau dia niatnya baik, ayo kita sambut. Kalau dia niatnya buruk, ayo kita waspada. Sambil dibuka pintunya dengan terbata-bata, Umar mengatakan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Takbir semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seneng banget, seneng bingit. Kenapa? Karena Umar saat itu betul-betul ganjalan halangan yang luar biasa buat perkembangan Islam. Begitu Umar masuk Islam, berubah 180 derajat dari yang sangat membenci Islam menjadi sangat mencintai Islam. Sejak saat itu Umar selalu berada di front terdepan dalam membela Islam. Bahkan ketika fase dakwah masih sembunyi-sembunyi, Umar sempat nanya begini sama Rasul. Ya Rasul, ada apa Umar? Bukankah kita ini agama Islam ini agama yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Kalau gitu ngapain kita dakwah sembunyi-sembunyi, kita dakwah terang-terangan aja. Saking dia percaya diri dan saking cintanya sama Rasul, ketika dapat kabar Rasul meninggal, ya Umar, Rasul telah meninggal. Kamu ngomong apa? Rasul telah meninggal. Langsung melotot, keluarin pedang. Siapa yang bilang Rasul telah meninggal, saya akan tebas lehernya dengan pedang saya. Abu Bakar datang, ya Umar, Rasul juga manusia. Rasul juga akan merasakan mati. Langsung sedih luar biasa. Ternyata begitu cinta, begitu baik akhlaknya Nabi. Nabi juga manusia. Nah, dia pasti akan mati. Bahkan jabatan Amirul Mukminin sempat akan diberikan kepada Umar, bukan Abu Bakar. Ketika pemilihan jabatan Amirul Mukminin, Abu Bakar mengatakan, ya Umar, engkaulah Amirul Mukminin. Berikutnya, engkaulah Abu Bakar, tapi kau lebih utama ya Umar. Apa jawab Umar? Keutamaan saya akan saya berikan untuk mendukung kau jadi Amirul Mukminin ya Abu Bakar. Baru ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, jabatan Amirul Mukminin dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salah satu khalifah pemimpin yang paling sederhana. Bahkan pernah beliau terlambat datang untuk ngisi khotib Jumat dalam ibadah sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya terlambat nungguin baju kering. Masya Allah. Nungguin baju kering. Kita pernah nyuci, ya, kemudian kita masukin ke jemuran, terus kita nungguin baju kering. Beruntunglah, berbahagialah, ternyata itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang Khalifah Umar bin Khattab pernah melakukan. Sederhana sekali, ya. Baju zirohnya, baju kerennya cuma 2, 1 tambelan lagi. Bahkan Umar bin Khattab ketika datang ke rumah anaknya Abdullah bin Umar, ya ayah, kamu lagi makan apa? Makan daging ayah, makan daging, sesuatu yang halal. Kita punya anak kita sudah mandiri, beli daging sendiri, makan daging, rasanya kita senang luar biasa. Ini enggak dengan Umar. Apa kata Umar? Subhanallah. Kamu itu anak Amirul Mukminin. Enak-enakan makan daging. Tuh orang-orang di luar tuh pada susah makan. Beliau nggak mau difitnah keluarganya. Enak-enakan tuh keluarga Umar makan daging, nggak mau. Bahkan ketika beliau melihat di tahun ketika banyak peternakan tuh sapinya kurus-kurus, dia ketemu sapi yang gemuk-gemuk. Ini sapi siapa? Pak peternak, ini sapi anaknya. Oh, sapi anaknya. Abdullah bin Umar. Coba panggil Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, iya ayah. Ini gimana cerita sapi ini? Ini sapi ini kita rawat dari kecil bareng-bareng sama Pak Peternak. Hasilnya merupakan sesuatu yang halal yang kita terima. Kemudian kita orang tua punya anak sukses berwirausaha, berentrepreneur. Rasanya senang bukan kepalang, tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Beliau langsung mengatakan apa? Subhanallah, kamu itu anak Amirul Mukminin. Jual sapinya, ambil yang kamu butuhkan, sisanya kasih kepada yang membutuhkan. Beliau nggak mau difitnah sama orang-orang. Oh, mentang-mentang anak Amirul Mukminin, semua bisnis lancar gitu. Nggak mau dia seperti itu. Bahkan pada saat pembagian harta ghanimah, harta warisan perang, kerabat, saudara, keluarganya mengatakan begini, Khalifah, kita kan kerabatmu, kita kan keluargamu, kita kan saudaramu. Kita yang dapat bagian dulu. Apa jawaban Umar? Kalau kau kerabatku, kalau kau keluargaku, kalau kau saudaraku, tunggu ya. Nanti belakangan kalau ada sisanya. Masya Allah.
udah tunggu, nanti belakangan kalau ada sisanya. Umar mah nggak pernah nisain, selalu buat anak orang-orang fakir dan miskin dia berikan. Bahkan ketahuan teman-teman, Umar bin Khattab punya hutang. Punya apa? Hutang. Di sini ada yang punya hutang, ayo ngaku. Ya, ternyata sama kita kayak Umar bin Khattab kalau punya hutang ya. Sahabatnya berembuk, Tolha, Zubair, Utsman, sama Ali. Ini kita nggak bisa biarin nih. Masa khalifah punya hutang? Gimana biar dia bisa bayar utangnya? Dinaikin aja gajinya, biar bisa bayar hutang. Tapi jangan kita yang ngomong. Anaknya aja Hafsah, salah satu istri Nabi SAW. Ayah, ada apa Hafsah? Gimana kalau gaji ayah ditambah biar bisa bayar hutang? Hafsah, ya ayah. Ini pasti titipan orang ngomong nih. Hafsah berkilat, enggak ya. Kamu tahu siapa orang yang saya cintai? Rasul. Berapa dia kasih baju ke kamu? 2. Bagaimana tidurnya dia? Pakai pelepah kurma. Itu orang yang saya cintai, Hafsah. Kemudian pada saat beliau meninggal, rumahnya dijual, disebut dengan Darul Qadha, rumah buat bayar hutang. Ketika lagi rapat kabinet, rapat dengan menteri dan penasehat, menteri ada yang ngomong, ini di Kufah saya bingung khalifah, dikasih pemimpin yang tegas, rakyat ngeluh. Dikasih pemimpin yang agak lembut, rakyat ngeluh. Penasehatnya ngomong, saya punya calon ya khalifah, ini mah nggak usah diragukan lagi. Siapa itu? Kata Umar. Abdullah bin Umar. Langsung melotot Umar, jangan kau bawa-bawa anak Umar di sini. Kalau berhasil cukup 1 Umar, kalau gagal cukup 1 Umar. Tapi dia cukup layak ya khalifah, udah soleh dan bertakwa. Yang soleh dan bertakwa bukan hanya anak Umar. Beliau nggak mau membangun dinasti kerajaan ya. Mentang-mentang anaknya khalifah ini jadi gubernur, ini nggak mau dinasti. Cukup 1 Umar. Nggak mau difitnah. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau mengutus Mesir. Mesir itu dulu bukan negara ya teman-teman, itu adalah provinsi. Dipimpin oleh gubernur kalau provinsi, dipimpin sama Umar bin Khattab. Amr bin As namanya. Amr bin As hidupnya bak istana yang megah, pakaiannya megah, istananya mewah ya, bak raja sultan. Pada suatu ketika, beliau ingin membangun masjid raya yang besar di depan pintu, di depan kantor gubernur. Tapi terganggu sama gubuk reot kecil punya orang Yahudi lagi. Ya. Langsung dia datang sama kepala proyek, ketemuin Yahudi itu. Yahudi, ada apa? Kau tahu? Ya belum saya kasih tahu. Kami mau bangun masjid raya gede di depan kantor gubernur. Ini gubuk kamu kena proyek, kami ganti 2 kali lipat. Apa kata orang Yahudi? Nggak mau apa, saya udah nyaman di sini. Saya ganti 3 kali lipat. Nggak mau Pak, orang saya udah nyaman di sini. Saya duluan yang bangun ini, kemudian Bapak bikin kantor gubernur di depan rumah saya, nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian tiba-tiba Bapak mau bangun kebun-kebun, nggak mau Pak, saya udah nyaman Pak. Saya ganti 4 kali lipat, kata Pak Gubernur. Bapak mau ganti 6 kali lipat juga saya nggak mau Pak, saya udah nyaman di sini. Langsung marah. Orang Pak Gubernur itu marah. Sebentar. Langsung panggil kepala proyek, hey, kepala proyek, gusur aja nih orang. Langsung digusur. Sedihnya luar biasa itu orang Yahudi, ya ampun, nasib saya jelek banget, kata dia, udah jatuh ketiban ember lagi. Pikir-pikir kan bukan gubernur yang paling tinggi, masih ada khalifah. Ngadu sama khalifah. Akhirnya jalan dia ngadu sama khalifah. Ya. Jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Dekat apa jauh tuh? Jauh ya. Pakai pesawat aja bisa berjam-jam dari Mesir ke Madinah. Apalagi jalan kaki. Sambil jalan beliau mengatakan, gubernurnya aja galak kayak gini, gimana khalifahnya? Kata dia. Saya bukan orang Islam. Apa saya didengerin kalau saya ngomong? Udahlah jalan terus. Sampai di depan pintu gerbang kota Madinah.
Beliau ketemu ada orang lagi duduk di situ. Permisi Pak, ya. Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab tahu istananya terbuat dari lumpur. Istananya terbuat dari apa, Pak? Istananya terbuat dari lumpur. Dari lumpur, dari lumpur. Pasukan pengawalnya pasukan berkuda, pasukan memanah, pasukan pengawalnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra, jubah, emas, pakaian kebesaran adalah malu dan takwa. Bapak tahu dia di mana? Tahu. Di mana, Pak? Di depan ente. Wah, ternyata yang dicari itulah orangnya. Langsung kalau bahasa kita tuh, lapor, Pak. Begitu. Lapor apa? Bapak punya gubernur di Mesir, zolim, Pak. Zolim. Ceritanya gimana? Ya, saya punya rumah. Kemudian kan di depan ada yang mau masuk kan. Mau masuk, kantor gubernur bikin di depan rumah, oke. Kemudian kemarin tiba-tiba mau bangun masjid, Pak. Saya diminta digusur, saya nggak mau, Pak. Saya cari keadilan. Oh, begitu. Iya, Pak, jangan begitu-begitu aja, saya cari keadilan nih. Coba kamu lihat di pojokan situ, ada tulang-tulang unta, kamu ambil ke sini. Sebel orang Yahudi. Ya, Pak, kalau tulang unta mah di Mesir banyak, Pak. Saya cari keadilan. Ya, kamu ambil aja dulu. Iya dah, diambil, disodet. Prek sama Umar. Ih, kamu kasih ke Khalifah. Amr bin As, sampaikan salam dari saya, Umar bin Khattab. Bingung kan? Ya namanya zaman dulu nggak tahu muka Khalifah kayak gimana, nggak ada Facebook, Twitter, apalagi YouTube gitu. Langsung jalan kaki lagi dari Madinah ke Mesir. Jalan kaki sampai di depan pintu kantor Pak Gubernur. Ketemu Pak Gubernur. Pak Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Lalu saya dapat tulang nih buat Bapak. Amr bin As dapat tulang begitu, langsung keringat panas dingin, panggil kepala proyek. Kepala proyek, ini gubuk gak jadi apa? Ini masjid gak jadi diri, gak jadi diri. Ini gubuk orang Yahudi, diri lagi. Makin bingung orang Yahudi itu, baru tahu saat ini pemimpin sekelas gubernur takutnya cuma sama tulang, kata dia begitu. Ada apa sebenarnya Pak Gubernur? Ini sebuah peringatan kepada saya. Seolah-olah beliau ingin mengatakan, hai Amr bin As, jangan bersikap acuh tak acuh cuek dengan rakyatmu ya. Kamu harus lurus, adil, sebagaimana rakyatmu mencontohkan. Sebagaimana Rasul mencontohkan jadi pemimpin yang lurus dan adil. Kalau kau tak lurus, kalau kau tak adil, maka saya akan meluruskan engkau dengan pedang saya. Wih, siapa yang nggak takut digituin? Ciper langsung kan. Ternyata Islam itu adil ya Pak, adil. Kamu jangan langsung lapor aja, kayak gitu. Langsung cahaya hidayah Islam masuk sama orang Yahudi itu. Kalau gitu Pak, ini gubuknya mau kamu jual. Bapak ambil aja, sama sumur-sumurnya Bapak ambil aja. Nih Bapak saksiin saya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Begitu luar biasa akhlaknya Umar bin Khattab dengan kelembutan hati, bukan kontak fisik perang senjata, enggak. Ketika Umar bin Khattab sedang belusukan, jadi belusukan itu bukan zaman sekarang ya, tapi zaman dulu udah ada. Belusukan, ketemu sama sebuah rumah yang ada anaknya nangis. Wah, wah, wah. Ibunya lagi masak, gelubuk. Tak dulu ya nak. Nah, kemudian Umar tungguin aja. Kemudian nangis lagi tuh anaknya. Wah, wah, wah. Ada ya. Kemudian, gelubuk. Akhirnya kayak kita nangis deh. Kalau udah nangis biasanya ngantuk. Nah, udah ngantuk. Akhirnya ketok pintu. Tok. Dibuka sama ibu itu. Gak tahu yang di depan itu adalah Khalifah Umar. Zaman dulu nggak ada Twitter, Facebook, apalagi YouTube. Ya ada apa, Pak? Ibu masak apa? Saya nggak masak apa-apa, Pak. Tadi bunyi gelubuk-gelubuk itu apaan, Bu? Saya nggak punya apa-apa lagi untuk dimasak, Pak. Itu saya cuma masak batu. Apa jawab Khalifah Umar? Subhanallah. Khalifah Umar mengatakan begini. Emang Khalifah Umar gimana sih, Bu, ngurusin rakyatnya? Ibu itu jawab yang nggak tahu di depannya adalah Khalifah Umar. Khalifah Umar mah orangnya zolim, Bu. Zolim. Nggak pernah tahu masih rakyat kecil seperti kita. Ajudannya udah gerem, udah kesel, jadi tahan sama Umar. Kalau gitu tunggu sebentar ya, Bu. Langsung lari ke pusat logistik, ambil gandum. Ajudannya ngomong, biar saya yang bawa. Jangan.
Apa kau sanggup menanggung beban dosa saya di akhirat nanti? Langsung diam, dibawa, dimasakin gandum, udah mateng, dibangunin anaknya makan bersama. Kemudian ibunya mengatakan, makasih ya Pak, ternyata Bapak lebih baik dari Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian, ya Bu, sama-sama. Ibu itu ngomong lagi, mohon maaf Pak, kita belum kenalan, nama Bapak siapa ya? Nama saya Khalifah Umar bin Khattab yang Ibu bilang tadi. Waduh, kita kalau jadi ibunya itu kesedek kali makannya ya. Tapi itulah luar biasanya Khalifah Umar, gak pernah anti kritik, dia selalu menerima siapapun yang mengkritik dia. Lalu kita kenal Ali bin Abi Thalib, sahabat utama baginda Nabi juga, dan Utsman bin Affan yang sangat dermawan dalam menolong orang-orang yang ditolongnya. Itulah Khulafaur Rasyidin. Contoh-contoh orang-orang yang soleh, bukan yang salah. Kalau salah jadinya tidak soleh. Nah, seperti apa tuh orang-orang yang tidak soleh? Nah, ini akan kita tampilkan. Klik ya dong. Nah, inilah contoh anak yang tidak soleh. Seperti apa itu? Seperti video berikut ini. Oke. Nah, inilah contoh orang-orang yang jauh dari iman, jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari Islam. Anak-anak yang tidak soleh, anak-anak jauh dari pribadi sukses bahagia. Nah, itulah orang-orang masyarakat Indonesia yang jauh dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari Allah bahagia. Makanya jangan sampai diri kita dan keluarga kita hal-hal yang tadi dilakukan oleh pelajar ya. Makanya contoh yang orang sukses itu yang seperti apa? Nah, contoh orang yang sukses itu adalah orang yang menyeimbangkan doa dan ikhtiar. Dan ikhtiar itu juga sebaiknya dicatat supaya kita jadi lebih tahu sudah sampai di mana tujuan kita. Mimpi-mimpi itu harus dicatat. Kalau nggak dicatat, khawatir kitanya lupa, gitu ya. Penyakit manusia yang sulit itu adalah lupa biasanya. Nah, ini kita akan melihat contoh video orang yang insya Allah jadi orang yang soleh,
Kemudian dia mencatat mimpi-mimpinya, sehingga mimpi-mimpinya bisa dilakukan. Mana nih? Salah. Klik. Klik. Nah. Waalaikumsalam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka tunggal membunuh 3 anak kandungnya, kondisi kesehatan Marina Tevodau terus menurun. Pada Sabtu siang, yang doa dan ikhtiar. Sama dengan yang tadi, yang awal juga enggak. Ya. Itulah Kadanang yang menyeimbangkan doa dan ikhtiar. Dan ikhtiar itu dicatat, ditempel, dilihat. Karena apa? Kita manusia itu punya penyakit yang namanya lupa, gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang yang lupa. Ketika Kadanang mau diving, dia tulis di mimpinya, akhirnya dia bisa diving, menyelam. Kemudian kuliah di luar negeri, ya luar biasa. Kuliah di luar negeri, dibuat mimpi-mimpinya, dan Allah lihat itu, Allah kasih kesempatan, Allah kabulkan. Itu juga berkat dari doa dan ikhtiarnya Mas Danang Prabowo tadi. Lalu kemudian, ini contoh-contoh anak soleh berikutnya, Nabi Ismail dan Salman Al-Farisi. Nabi Ismail, ya, ketika dapat perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengatakan sama Ismail, saya dapat perintah dari Allah,
Gimana pendapatmu? Laksanakan ya, memang itu dari Allah. Tajamkan pisau biasanya tidak merasakan sakit. Wah, luar biasa. Ini siapa nih yang masih tinggal sama orang tuanya? Misalnya Ikrimah, Adawiyah ya. Ikrimah, ayah ibu masih ada Ikrimah? Alhamdulillah masih ada. Tinggal serumah atau beda rumah? Udah pisah, Kak. Oh, udah pisah. Bapak masih ada ya? Bapak masih ada, Bapak, ayah? Masih ada, Kak. Alhamdulillah. Kalau ayah nanti datang ke rumah Ikrimah, ngomong seperti itu. Ikrimah, nak, ayah dapat mimpi dari Allah seminggu ini, diperintahkan untuk menyembelih kamu, Ikrimah Adawiyah. Bagaimana tanggapanmu, Ikrimah? Pasti jawaban Ikrimah apa? Bapak bercanda aja nih, Bapak hangat kayaknya nih. Bapak masih sehat kan, Pak? Sangat sulit bagi kita, seperti Nabi Ismail dengan mantap jawabannya seperti itu. Dan juga Salman Al-Farisi. Surga itu luas, ya. Ada surga itu punya 8 pintu. Salah satu pintunya adalah pintu Ar-Royan. Tidak bisa masuk orang-orang kecuali yang berpuasa. Nah, kita puasa Ramadan ya, rajin sama, mudah-mudahan puasa sunnah juga rajin. Mudah-mudahan kita tidak ketemu hanya di pintu Zoom meeting sore ini, hujan. Tempat teman-teman hujan nggak ya? Di Rawamangun hujan nih. Tapi juga ketemu di pintu surga Ar-Royan nanti. Amin. Kenapa kita harus menjadi pribadi sukses dan bahagia? Karena di luar sana banyak yang jauh dari kata Islam, jauh dari sukses, jauh dari bahagia, jauh dari Allah, jauh dari Rasul. Jadi hidupnya suka-suka. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang sukses dan bahagia? Karena di luar sana banyak yang jauh dari kata sukses, jauh dari kata bahagia, jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, ya, jauh dari kata sukses dan bahagia. Oh, ini udah tadi. Oke, sorry. Ini tadi udah ya. Ayo klik. Baik. Oh iya, udah deh, kita lanjut. Kenali diriku, kenali Tuhannya. Siapa diriku, siapa Tuhanku? Saya adalah aset. Saya adalah apa? Siapa saya? Saya adalah aset. Saya apa? Adalah apa? Aset. Aset yang jarang disentuh, diperhatikan, dikelola, dikembangkan adalah diri sendiri. Pengetahuan, pengalaman, kemauan, prestasi, akhlak, penampilan, hobi, dan lain-lain itu ada dalam otak kita.
Otak kita otak yang sangat mahal, karena dalam otak kita ada 1 triliun sel otak, di antaranya 100 miliar sel aktif dan 100 miliar sel penghubung. Asli, nggak ada duanya, nggak ada juga di toko sebelah, dan juga toko-toko yang lainnya. Tuh. Hanya aset. Apa tuh aset? Aset itu adalah harta yang paling berharga dalam perusahaan. Kalau kita lihat ada perusahaan bangkrut, dia jual aset-asetnya. Nah, aset kita itu lebih mahal dari aset perusahaan, yaitu otak kita. Manusia sudah diciptakan sempurna oleh Tuhan. Dalam Quran surat At-Tin ayat surat 95 ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sempurna, gitu ya. Nah, ternyata sukses bahagia itu adalah sebuah password. S dari kata huruf pertama dari kata sukses yaitu syukur. Nggak pakai I, nggak pakai N. Kalau pakai I, pakai N jadinya apa? Syukurin ya. Dengan bersyukur kita akan belajar. Belajar dari mereka, mereka siapa? Mereka punya keterbatasan, tapi mereka punya prestasi yang cemerlang. Inilah orang-orang yang luar biasa berikut ini. Orang-orang yang bersyukur, punya panca indera yang lengkap, ya harus jadi pegangan buat kita semua bahwa kita punya panca indera yang lengkap. Apa ini? Mereka orang-orang yang luar biasa, tapi prestasi mereka Pulau Gadung bukan tingkat Jakarta Timur, bukan tingkat DKI Jakarta, bukan tingkat Indonesia, tapi tingkat dunia. Kalau teman-teman masih berkeluh kesah, rasanya malu sama mereka ya. Ya. Kalau mereka aja bisa,
kita harusnya lebih bisa. Betul. Kemudian beruntunglah kita punya ayah ibu yang lengkap yang selalu ada buat kita. Kita bisa simak dari cerita video berikut ini. Ini Marquera adalah suaminya dan Barbara istrinya. Kalau kita masih punya panca indera, bahkan ayah ibu kita punya panca indera yang lengkap, malu rasanya sama Barbara berikut. Oke, masih lo. Nah, nah ini. Nah, ini dia. Salah. Hmm. Hmm. Hmm.